Shalom semuanya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi rema yang memotivasi untuk kita sekalian. Sekalipun sesungguhnya pesan tentang pengharapan ini bukanlah sesuatu yang baru buat kita yang membaca firman dan juga yang telah mendengarkan sharing motivasi saya di waktu-waktu yang lalu. Sebab tentang pengharapan yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu juga disampaikan pada kitab-kitab yang lain gitu ya. Kali ini saya akan bagikan dari kitab Petrus gitu ya. Jadi selain di dalam kitab ini setiap rasul atau hamba Tuhan ini mereka selalu mengingatkan, meneguhkan, menguatkan orang-orang yang dilayaninya akan sebuah pengharapan yang besar yang sudah disediakan Tuhan di depan, yang sudah menanti setiap orang yang percaya. Kenapa kemudian pesan ini disampaikan kepada setiap orang yang dilayani oleh mereka itu, termasuk diri saya juga gitu ya. Kenapa saya kemudian sengaja kemudian berniat untuk sampaikan ini kepada kita, karena di tengah pergumulan hidup yang tidak mudah, kita perlu ada pegangan di dalam hati bahwa ujung atau akhir daripada kepercayaan kita ini adalah sesuatu yang jauh lebih besar daripada penantian kita, supaya kita kemudian tidak menjadi lemah gitu ya, supaya kita tidak menjadi undur atau kehilangan pengharapan. Sebetulnya kalau saya pribadi ya, tanpa firman Tuhan yang sebentar saya akan bahas di dalam sharing ini gitu ya, tanpa ini semua pun saya tidak akan pernah lepaskan Tuhan. Saya tidak akan pernah membiarkan semangat hidup saya menjadi kendur, bahkan sampai hilang. Sebab terlalu besar sukacita, damai sejahtera yang dirasakan tanpa firman ini gitu ya. Saya tidak sedang mengatakan firman ini gak penting, tapi maksudnya pengertian tentang itu semua yang sudah nempel di otak saya, yang kemudian sudah terukir di lubuk hati saya, dibungkus atau dipadu dengan merasakan Tuhan setiap hari, merasakan hadiratnya, damai sejahteranya, sukacita, merasakan kehadiran Tuhan di dalam hari-hari, itu sudah sangat cukup membuat saya yakin dengan perjalanan hidup saya gitu, bahwa saya akan bertemu dengan Tuhan yang hidup yang telah menemani hari-hari saya, memberikan saya sukacita, kekuatan baru, penyertaan, pertolongan, jawaban-jawaban doa yang berkomunikasi dengan berbagai cara yang saya bisa mengerti, yang
saya juga saksikan kehadirannya, pertolongannya, janji firman-Nya lewat jawaban-jawaban doa. Terlalu sering Tuhan mengajarkan saya untuk tetap percaya atas pergumulan doa yang belum dijawab, terlebih pergumulan doa yang besar, dengan cara terlalu mudahnya atau dengan jawaban doa untuk bahkan hal-hal yang remeh-temeh ya, yang saya doakan gitu ya. Dan selalu Tuhan buat saya mengerti, ini loh udah dijawab. Lewat itu selalu saya menasihatkan diri saya, mengingatkan diri saya bahwa Tuhan itu sungguh penjawab doa. Dia akan setia dan tidak akan pernah berdusta. Dia dapat dipercaya, tinggal hanya menunggu agendanya Tuhan untuk kemudian setiap persoalan, setiap jawaban doa itu dijawab, dinyatakan, diwujudkan, dianugerahkan oleh Tuhan dalam perjalanan waktu. Jadi lewat pengalaman itu sebetulnya saya sudah, kalau saya pribadi ya, udah sangat yakin dengan Tuhan itu. Terlebih ketika saya lebih lagi mengupgrade ya puasa itu, karena puasa itu sangat berkuasa gitu ya. Dan juga berharap MTRC setelah kita nanti tekun melakukan puasa 7 hari setiap awal bulan, kita semakin mengerti tentang apa yang kita lakukan sekarang, semakin yakin tentang Tuhan, sehingga kita tidak akan pernah goyah, tidak pernah kehilangan harapan, tidak pernah kehilangan semangat dalam mengikut Tuhan gitu. Saya baca di 1 Petrus 1 ayat 2. Kiranya kamu semua senantiasa hidup tenang dan menikmati kebaikan Allah yang berlimpah-limpah, saudara-saudari, sejak semula sesuai dengan rencana Allah Bapa. Dia sudah memilihmu supaya kamu disucikan melalui pekerjaan Roh Kudus secara rohani oleh Roh Kudus dan darah Kristus Yesus. Kamu sudah diberi tanda sebagai milik Allah. Jadi inilah kebaikan Tuhan yang tidak pernah bisa kita pahami, bahwa Tuhan sudah memilih kita dan kita nggak tahu dasar pertimbangan apa kenapa kemudian kita menerima anugerah itu. Kita hanya bisa katakan terima kasih Tuhan dan haru dengan kebaikan Tuhan. Dia memilih kita untuk disucikan dan kemudian untuk diselamatkan. Dia berikan tanda, yaitu Roh Kudus sebagai tanda milik atas kita. Roh Kudus itulah yang kemudian membuat kita percaya kepada Dia, mau taat kepada Dia, lalu kemudian mengaku Dia sebagai Tuhan. Karena tanpa Roh Kudus orang gak akan pernah bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan. Lalu kemudian Roh Kudus itulah yang mengajari kita untuk memanggil Bapa, sehingga ketika kita panggil Bapa gak rasa aneh gitu, karena emang Dia Bapa gitu. Terpujilah Allah Bapa dari penguasa kita Kristus Yesus, oleh karena belas kasihan-Nya yang luar biasa, Ia memberikan hidup yang baru kepada kita melalui Anak-Nya yang sudah bangkit dari kematian, sehingga kita memiliki harapan yang pasti berdasarkan kebangkitan Yesus. Harapan itu adalah bahwa kita akan menerima semua berkat yang sudah Allah sediakan bagi kita anak-Anak-Nya. Semua berkat itu tersimpan di surga, tidak bisa rusak ataupun busuk, dan keindahannya tidak akan pernah hilang. Jadi kita harus betul-betul bisa mengingatkan diri kita akan semua yang Tuhan sediakan saat ini di surga. Ada harta rohani, mulai dari hidup yang kekal, puji-pujian, kemuliaan, Yerusalem baru, tempat yang kekal. Allah sudah sediakan dan tepat pada waktunya kalau kita melakukan bagian kita, sebab nanti kita akan baca bagian kita supaya kita sungguh-sungguh mendapatkan hak penuh atas janji Allah ini. Kalau kita melakukan bagian kita, kita akan melihat bahwa kita sungguh-sungguh merasakan kebersamaan dengan Tuhan, dan Dia akan menjadi Bapa kita dan kita menjadi anak-Anak-Nya, dan Allah akan menjadi tinggal bersama-sama dengan kita.
Karena kalian sudah percaya kepada Yesus, maka Allah terus menjaga kalian dengan kuasa yang besar hingga kalian mencapai keselamatan yang sudah Allah sediakan bagi kita dan siap dinyatakan di akhir zaman. Jadi kita ini adalah orang-orang secara rohani, secara fisik kita seperti saya ya, orang Indonesia, saudara yang dari Malaysia, para sahabat dari Malaysia itu orang Malaysia, atau dari Hong Kong, warga negara Hong Kong secara fisik, secara dunia. Tetapi kita ini adalah warga kerajaan surga, dan itu sudah terjadi sekarang. Terjadinya di mana? Di alam mana? Di alam roh. Dan itu hanya akan bisa terjadi ketika kita mempercayainya. Dan Allah memilih kita dan terus menjaga kita yang taat. Terus Tuhan pelihara kita dengan Roh Kudus-Nya. Pengharapan itu membuat kita sangat bersukacita walaupun dalam hidup yang sementara ini ada banyak peristiwa menyedihkan dan kita sedang mengalami berbagai kesulitan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi itu yang tadi saya katakan di awal. Ketika rasa penat datang menerpa, ketika jawaban doa yang paling kita harapkan belum terjadi, kemudian ada persoalan hidup. Memang kalau kita ya sudah taat sama Tuhan, di dalam Tuhan, ada kalanya Tuhan izinkan. Firman yang lain berkata bahwa semuanya akan mendatangkan kebaikan. Ada berbagai kesulitan yang memang Tuhan izinkan terjadi, yaitu di ayat 7 1 Petrus 1 berkata, Dia mengizinkan itu untuk menguji, untuk membuktikan kita ini sungguh-sungguh yakin gak dengan Kristus, atau jangan-jangan enggak sepenuhnya. Bila keyakinan kita bertahan sampai melewati ujian, kita akan menerima pujian, hormat, kemuliaan ketika ketika Yesus menyatakan diri pada hari kedatangannya sebagai tambahan daripada hidup yang kekal itu. Jadi jangan sampai ada pikiran yang negatif, pikiran yang jahat kepada Tuhan ketika segala sesuatu tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Justru kita harus belajar mengucap syukur, berterima kasih, dan tetap mengakui bahwa Allah berada di dalam kendali dan semuanya akan mendatangkan kebaikan. Justru itu kita harus memanfaatkan sebagai arena untuk kemudian kita mengetahui kedalaman, keaslian keyakinan kita sama Tuhan. Kamu bergembira karena yakin bahwa kita yang percaya kepada Kristus Yesus pasti mendapatkan apa yang kita harapkan, yaitu hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal ini seperti Wahyu katakan adalah sebuah hidup yang tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi sakit penyakit. Pada zaman dahulu, ini nanti dibaca 1 Petrus 1 ayat 10 dibaca terus. Kemudian saya ke 1 Petrus 1 ayat 13. Ini yang tadi saya katakan. Jadi sebagai syarat gitu ya. Jadi bersiaplah, berjaga-jagalah dan kuasailah dirimu masing-masing. Taruhlah harapanmu sepenuhnya pada Allah Bapa yang akan menunjukkan kebaikan hatinya kepada kita ketika Kristus menyatakan dirinya. Hendaklah kamu hidup sebagai anak-anak yang taat kepadanya. Ya, jangan kamu mundur lagi untuk memuaskan keinginan hawa nafsu yang lama. Jadi Allah sudah sediakan segala yang terbaik bagi kita di surga. Sekarang hidup yang kekal, dan nanti hormat, puji-pujian dan kemuliaan tergantung daripada performa kita dalam menjalankan hidup ketika berada di dalam masa kesukaran. Tadi saya katakan bahwa Tuhan akan terus menjaga orang-orang yang taat. Nah, bagian kita, jadi ini bukan cuma janji yang kemudian
putus di situ saja, seolah-olah sebagai pesan yang bertentangan dengan perkataan Yesus sendiri yang berbicara tentang jalan yang sempit dan pintu yang sesak, atau kemudian yang berkata bukan setiap orang yang berseru kepadanya Tuhan akan diselamatkan gitu ya. Sungguh para rasul ini adalah menulis atas pimpinan Roh Kudus, jadi gak timpang atau gak cuma sebelah pesannya gitu, tapi sebagai satu kesatuan untuk keselamatan itu. Dikatakan bahwa kamu harus menjadi anak-anak yang taat, jangan hidup dalam hawa nafsu. Kemudian, tetapi sekarang hendaklah kamu suci dalam segala kelakuanmu, sama seperti Allah yang sudah memanggil kita adalah suci. Karena ada tertulis dalam firman Tuhan, hendaklah kalian hidup suci karena aku suci. Nah, kenapa harus hidup suci? Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kalau kita tidak menjaga kesucian hidup, maka kita wan prestasi. Apa yang Tuhan janjikan tidak sah menjadi milik kita, sebab kita tidak menyepakati, tidak melakukan bagian kita untuk sebuah janji itu. Dosa upahnya maut. Jadi bagian awal saya katakan ada penghiburan yang luar biasa, yang selalu kita harus ingatkan diri kita, ada pengharapan. Ini mau berapa lama lagi sih, apalagi kita yang sudah di atas 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, mestinya sering ingatkan bahwa bahkan tidak terjadi hal-hal yang baik pun, misalnya jawaban doaku tidak dijawab sekalipun, misalnya tak akan berubah pengharapan perilaku saya dalam mengikut Tuhan gitu. Karena apa yang disediakan Tuhan itu sudah lebih daripada cukup. Hidup yang kekal Tuhan sudah sediakan, kehidupan yang bersama dengan Dia Tuhan sudah sediakan. Bahkan dikatakan bahwa hormat, puji-pujian, dan kemuliaan nanti ditambah dengan upah mahkota. Ada banyak hal yang tidak kita bisa bayangkan. Karena itu kalau bahasa saya gitu ya, masa sih udah dapatkan sebanyak itu tapi nggak mau taat. Nah, maka yang kita harus perhatikan selama hidup, selama orang asing ya, ada ditulis di sini bahwa selama kita menjadi orang asing di bumi ini sebagai pendatang, itu yang kita harus lakukan. Jangan sampai kehilangan semangat, jangan sampai kehilangan pengharapan, dan perhatikan cara hidup kita. Makanya saya dari awal mengajar, berbagi sharing itu selalu utuh dan tidak berubah sampai sekarang. Gak boleh hanya berbicara tentang anugerah Tuhan, tentang hidup yang kekal, tentang keselamatan. Harus dibagikan sisi yang lain yang membuat orang nanti gak kaget loh. Katanya udah dianugerahkan keselamatan, tetapi kenapa saya ditolak gitu ya? Karena dia tidak mendengarkan yang utuh daripada kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan, sekali lagi saya katakan kebenaran firman Tuhan, bahwa kita harus melakukan bagian kita. Kita harus tetap menjaga ketaatan kita, menjaga kesucian kita. Di 1 Petrus 1 ayat 17, oleh karena itu hiduplah dengan hormat dan takut kepadanya selama kita sebagai pendatang di dunia ini. Kita ini pendatang. Nanti secara manusia roh kita akan kembali kepada Dia kalau kita mampu mempertahankan kesucian kita. Sebab tadi saya udah katakan, dan kita sudah semua tahu di TRC bahwa tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Dia. Ya, jadi justru apa yang kita perbuat ya, kalau saya pribadi ini saya bagikan hati saya, pikiran saya, bagaimana hidup saya ini kemudian berbuah bagi Tuhan. Bukan lagi cuma taat gitu ya, itu cuma fondasi untuk langkah pertama. Tapi bagaimana kemudian lebih masuk pada tahapan yang lebih tinggi,
bagaimana hidup saya ini berguna, bermanfaat maksimal selama menjadi pendatang di bumi ini. Jadi apapun yang dilakukan, berusaha lakukan sebaik mungkin seperti itu Tuhan. Bahkan minta Roh Kudus apalagi yang mesti dilakukan. Jangan selalu fokus pada masalah, pada kesesakan yang ada gitu. Itu kita harus belajar. Kita harus bisa dari dulu saya sering katakan itu. Kita harus bisa berjalan, melanjutkan hidup di tengah-tengah masalah. Ya, ini yang saya bagikan sebagai rema yang memotivasi. Dan di bagian kedua, ya, kalau biasanya saya bagikan sebagai pengantar pesan tambahan gitu ya. Kali ini saya berikan di bagian kedua, bagian akhir, tentang pesan rekomendasi video yang saya baca, yang saya saksikan gitu ya. Sudah beberapa waktu yang lama saya pengen buat di akun pribadi saya video-video yang memberkati yang saya tonton gitu ya, tapi tidak menjadi rekomendasi video untuk dibagikan oleh tim admin dan prajurit gitu, karena saya pikir nggak terlalu banyak poin untuk dibagikan gitu ya. Kasihan juga dengan mereka harus membuatkan ringkasan dari sharing yang atau khotbah yang kadang ya seperti model ibu ini gitu ya. Sama kayak diri saya juga kan nggak seperti pengkhotbah yang menyampaikan dengan poin-poin yang sistematis gitu ya, tapi tetap memberkati gitu. Nah, dulu saya pengen buat postnya di akun pribadi gitu ya, jadi di kolom komentarnya pengen taruh share linknya, tapi baru ketemu cara yang terbaik, yang tepat. Saya pikir akan saya taruh linknya di video-video sharing kita ketika saya menyinggung tentang video tersebut ya. Terserah kemudian para sahabat mau saksikan apa enggak, itu terserah aja gitu, atau mungkin nanti baru disaksikan, terserah aja gitu ya. Nah, saya bagikan hal-hal yang tadi saya katakan, hal sederhana aja gitu ya. Ketika ibu ini sedikit jengkel gitu ya dengan orang-orang, dia kan bercerita tentang kalau melakukan peperangan rohani gitu, malah ada sedikit jengkel di hatinya, dan itu saya bisa pahami gitu sebagai orang yang juga melayani gitu. Udah harus fokus sama musuh saya gitu ya, tapi juga harus memagari, membentengi orang-orang gitu ya, yang siapa mereka yang merepotkan, yang memang nggak kuat di dalam kerohanian gitu ya, nggak bisa ngikutin keteladanan beliau gitu ya. Saya bisa rasakan itu, tapi saya bersyukur loh, untuk memang saya di dalam hati selalu berupaya gitu ya. Selama ini kan memang saya sesalkan itu pada diri saya, dan berharap Roh Kudus akan tolong saya ke depannya, bahwa saya nggak terlalu menyentil ya orang-orang yang ada di grup WA di luar NTRC gitu. Karena saya mau melakukan bersharing ini dengan damai sejahtera dan tidak dengan motivasi menyentil mereka gitu ya, karena saya khawatir kemudian mereka malah menjadi semakin down gitu ya. Jadi saya di dalam pikiran saya kayak ketika membuat sharing ini ya, di benak saya adalah MTRC gitu. Nah, jadi saya bisa pahami
kejengkelan beliau itu ya, ketika ada orang dituntun, didorong, di apa ya, diharapkan banyak gitu ya, tapi malah kayak ngerepotin gitu ya. Saya juga kayak gitu dulu. Ketika kalau saya coba bayangkan udah dikasih makan banyak, tapi kok kayaknya kualitasnya seperti itu. Kemudian juga apalagi kalau saya tahu hatinya gitu ya, tapi bersyukur karena memang saya berniat pengen ketika memberikan sharing itu jangan ada motivasi untuk menyentil gitu. Orang-orang yang memang kalau memang udah kualitas hatinya begitu ya mau diapain lagi gitu ya. Saya juga mau tetap jaga hati saya gitu. Saya lihat memang itu hal yang positif sebetulnya, hati kita yang mengharapkan lebih ya, bagaimana bisa berjalan sama-sama mengikuti derap langkah kita gitu ya. Tapi kan ternyata kualitas hati setiap orang itu kan beda gitu. Nah, saya bisa mengerti tentang apa ya, seperti keluhan ibu itu di dalam video. Jadi jangan berpikiran negatif tentang itu. Karena itulah kalau coba saja para sahabat berada di posisi saya gitu ya, atau sebenarnya selaku orang tua lah ya, mengharapkan anaknya bisa akur kan sama orang tua, misalnya membanggakan dengar apa kata orang tua, kan sebetulnya ada keselnya kan ketika anak itu mau kayaknya jauh daripada apa yang kita dinasihatkan, diberi harapan gitu kan. Nah jadi maklum saja nanti kalau saksikan penggalan itu dalam video gitu. Nah yang saya mau bagikan adalah hal-hal yang sederhana, bagaimana prinsipnya gitu. Ibu itu bilang bahwa saya juga sebenarnya nggak pengen puasa gitu, tapi itu tetap harus aku lakukan. Salah satu pesannya kan di situ adalah bagaimana mengambil bagian untuk berdiri untuk berdoa gitu. Saya sangat bersyukur ya. Saya sangat bersyukur untuk tuntunan Roh Kudus dalam pelayanan ini. Kita udah doa malam, ada panduan doa dari sejak lama, bertahun-tahun gitu ya. Kemudian puasa juga. Sekarang lebih diintensifkan dengan doanya dan puasanya bersama-sama, lebih powerful lagi. Itu kita sudah lakukan. Dan memang akan berbeda kalau ada orang yang berdoa dan yang tidak. Apalagi kalau disertai dengan doa puasa dan tidak doa puasa, dan dilakukan dengan kesatuan, doa korporat itu akan berbeda lagi. Dan ketika saya tadi sore ya berpikir bahwa saya dapatkan di hati sih, kalau memang Tuhan buka jalan, saya juga pengen ada kelompok doa di kota di mana saya berada ya, dan berharap juga setiap kita seperti beberapa sahabat yang bukan cuma pelayan tapi yang sebagai hamba Tuhan di gereja lokalnya bisa mengkoordinir atau menjadikan pokok doa untuk kota bangsa bersama-sama gitu. Jadi saya bersyukur saja di tengah harapan itu terjadi bisa secara fisik di kota ini gitu ya, tapi dengan para sahabat juga tidak mengurangi gitu, karena yang mengurangi itu kan ketidaksepakatan. Kemudian selain ketidaksepakatan seperti tadi, kita itu nggak bisa, orang-orang yang bersama dengan kita itu nggak bisa ikutin derap langkah kita gitu kan. Makanya dalam pandangan saya kalau MTRC ini adalah ibarat gereja lokal adalah pelayan, karena di sini ada beberapa hamba Tuhan di gereja lokal gitu, dan juga para pelayan gitu ya. Maka MTRC itu saya anggap paling tidak kualitas aktivis atau hamba Tuhan, pelayan. Jadi sekalipun kita berada di berbagai kota, kita hanya satukan hati kita, jiwa kita, roh kita di dalam media sosial, itu tidak akan pernah mengurangi kuasanya. Dan nanti kita seperti yang saya katakan kemarin, kita akan nanti bergiliran doakan kota atau bangsa gitu ya, dan kita akan menyenangkan hati Tuhan dan doa-doa itu, dan juga kita
percaya ada terobosan. Kiranya semakin hari kita punya kesaksian yang lebih lagi, karena kita akan semakin terlatih, semakin sungguh-sungguh melakukannya di bulan-bulan yang akan datang, gitu. Jadi kenapa saya bagikan tentang puasa itu, gitu ya, untuk meneguhkan bahwa apa yang saya ajarkan terhadap para sahabat itu bukan sesuatu yang unik sendiri, gitu ya, sendiri yang berbeda daripada hamba-hamba Tuhan di luar sana, pembicara yang memang berasal daripada tuntunan Roh Kudus, gitu ya. Mereka yang sungguh-sungguh melayani Tuhan itu nggak boleh jauh daripada namanya berpuasa. Bahkan kita yang mau sungguh-sungguh hidup bersama Tuhan, kemudian berdiri untuk saudara-saudara kita, gitu ya, kita pasti nggak jauh dari namanya berpuasa. Bahkan semakin hari seperti saya belakangan ini, saya terbeban sekali, lebih daripada biasanya, mendoakan keselamatan dan juga pergumulan hidup saudara-saudara saya, ya. Jadi saya ambil puasa khusus untuk itu 1 hari, gitu. Saya sangat percaya bahwa akan berbeda ketika saya berdoa dan kalau saya biarin aja, gitu. Tuhan penjawab doa. Nah, demikian juga dengan kita. Percayalah, sekalipun kita sedikit, tapi kita sepakat sehati dan memiliki derap langkah yang sama, kita akan melihat hal-hal yang luar biasa yang kita kerjakan di depan. Kenapa kita tetap bisa menyala-nyala rohnya? Bukan karena kita punya karunia misalnya doa yang sangat istimewa, gitu ya. Tempoh hari juga saya sudah sering katakan, ada banyak kali orang ketika datang ke KKR, meluap-luap dengan menyala-nyala, gitu, atau ketika dengarkan konferensi tentang doa seperti yang kemarin, gitu ya. Tapi kemudian redup seketika. Nah, kita tanpa konferensi pun, istilahnya tanpa KKR pun, kenapa kok bisa kita mempertahankan alirannya, derap langkahnya atau iramanya? Semata-mata sesederhana karena kita menjaga api itu tiap-tiap hari, bukan cuma lewat PPW-nya kita, tapi juga lewat puasanya kita. Luar biasa apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kita, dan kita patutnya bangga dengan kekristenan kita sekarang, ya. Kemudian juga tentang bahasa roh, gitu ya, sampai ibu itu kayak teriak dalam hatinya, cobalah bahasa roh lebih banyak lagi. Saya juga punya kerinduan, dan saya doakan selalu MTRC yang belum mengalami kepenuhan Roh Kudus, gitu ya. Sama seperti Paulus juga punya hasrat supaya setiap orang yang dilayaninya mengalami kepenuhan Roh Kudus. Saya tidak sedang membuat juga para sahabat terpojok, tapi gini, 2 orang yang berlari bersama-sama dengan ketaatan yang sama, dengan kesungguhan yang sama, ya, dengan kemudian hati yang sama, pokoknya samalah standarnya. Tapi yang satu mengalami kepenuhan Roh Kudus dan dia terus membangun dirinya dengan berbahasa roh, yang satu enggak, itu akan berbeda. Ya, apalagi berperang itu perlu berbahasa roh, gitu. Nah, jadi saya berharap kedepannya juga kita yang udah mengalami kepenuhan Roh Kudus, kita bisa memaksimalkan bahasa roh kita. Juga nggak kebetulan video kemarin tentang bahasa roh itu muncul, saya bagikan, ya, diikutin saja channel itu, karena videonya kan banyak tentang bahasa roh. Saya sendiri udah ikutin yang sampai 8 jam pun saya udah ikutin bersama-sama. Saya yakin itu juga salah satu faktor yang membuat kerohanian saya tetap on, ya, karena nggak mudah, gitu. Karena para sahabat sendiri tahulah, rasakan, untuk mempertahankan kerohanian sendiri pun tidak mudah. Apalagi saya yang harus tetap menyediakan makanan rohani, itu kan berarti double tantangan, gitu. Harus bisa mengatasi kondisi kerohanian sendiri. Itu semua karena saya lakukan hal-hal tadi. Nah, apa yang saya mau katakan? Tadi saya katakan bahwa
Orang bisa ikutin conference tentang doa, KKR macam-macam, tapi dia nggak bisa bertahan tanpa komitmen untuk menjaga api setiap hari. Nah, jadi kemarin saya pengen bilang gini, mau buktikan nggak perkataan saya, benar apa enggak? Coba sekarang nggak ikutin tuntunan TRC gitu ya, nggak baca Alkitab, nggak merenungkan firman, nggak ber-PPW, nggak berpuasa, terus ikut aja gereja yang paling top sedunia gitu ya. Tapi seperti yang gaya kebanyakan orang, cuman hari Minggu ya udah tidur, ngapa-ngapain juga siap selama sepekan nggak ngapa-ngapain. Rasa perbedaannya di kerohaniannya dengan kekristenan yang kita jalankan sekarang itu beda. Nah, itu yang saya pengen bagikan kepada kita. Kalau ibu ini luar biasa, itu hanya karena melakukan hal-hal sederhana yang tidak, apa ya saya katakan, yang tidak yang tidak berasal dari karena pelayanan yang banyak atau latar belakang sekolah teologi, enggak, tapi sesuatu hal yang sederhana yang bisa dilakukan oleh semua orang, yaitu kayak tadi, memuji Tuhan lebih banyak, berbahasa roh lebih banyak, berpuasa lebih banyak. Itu kan nggak perlu berlatar belakang teologi ya. Yang diperlukan hanya apa? Hati yang bersedia, hati yang berkomitmen. Dan sebetulnya walaupun tidak sama perkataannya, kalau dengarkan pesan dari saya, pesan dari ibu ini, nanti juga rekomendasi video yang kemarin saya singgung tentang bagikan tentang Allah Yakub, bagaimana Yakub itu punya dia bergumul untuk mendapatkan Tuhan. Dia sampai bayar harga, itu kan sampai pagi dia bergulat untuk mendapatkan Tuhan. Itu yang Tuhan lihat gitu, bukan pengetahuan teologi ya, bukan pelayan, tapi seberapa kita bertekad mau dekat sama Tuhan. Dan itu ditunjukkan dengan upaya kita. Bagaimana kita bayar harga untuk berpuasa, bagaimana kita bayar harga untuk memuji Tuhan, bagaimana kita bayar harga untuk berbahasa roh, bagaimana kita hal-hal yang sederhana. Tapi ini akan dipandang rendah oleh orang-orang yang sombong, orang-orang yang keras hati, dan dia hanya mendengar tapi tidak pernah bisa mendapatkan manfaatnya. Nanti silahkan saksikan video ini kalau mau, atau lain kali juga silahkan gitu ya. Tapi ketika saya dengarkan ini, bahwa selain memberkati tentunya memberkati, tetapi juga membanggakan hati, beda ya, bukan menyombongkan diri, membanggakan hati bahwa semuanya itu sebetulnya saya sudah berikan bekali terhadap orang yang saya layani. Sebetulnya kalau para sahabat dengarkan saya, kemudian tiba-tiba mendengarkan orang yang juga berasal daripada pimpinan Roh Kudus gitu ya, maka para sahabat akan bilang, iya ya, sama ya dengan apa yang saya makan, saya nikmati di TRC. Nggak ada yang hal yang saya sampaikan di sini yang kelihatannya berbeda atau bahkan melenceng daripada kebenaran firman Tuhan. Nah, kapan itu bisa semuanya terjadi? Kita bisa rasakan manfaatnya, kita menjadi maksimal, kita menjadi kesaksian sebatas kita mau nggak berusaha untuk berpuasa, berusaha untuk memuji Tuhan, berbahasa roh. Tidak jarang saya ketika doa, apalagi malam misalnya agak capek ya, kayak sekarang juga sebetulnya kan habis puasa gitu, buat rekaman ini hari Rabu malam gitu, tapi saya bayar harga, dan akhirnya Roh Kudus mampukan untuk melakukan semuanya. Saya malam tidak jarang seperti ibadah, putar lagu, saya menari-nari, saya memuji Tuhan, saya berdoa itu keras-keras.
membangun rohani itu seperti itu. Ya, jadi biar para sahabat setia mengerti, selain tentang pengharapan tadi, tentang bagaimana cara hidup kita, tetapi juga praktek sederhana yang terus kita pertahankan di MTRC. Tadi saya katakan kita ini harus ingatkan diri kita ini dianggap sebagai aktivis atau minimal sebagai orang percaya sejati ya, yang mau taat, mau mengikuti tuntunan, bersama-sama melakukan seperti doa puasa gitu ya. Makanya saya katakan walaupun sedikit, tapi memang inilah goal saya, ini yang saya cari selama ini. Bagaimana kehidupan kita udah diubahkan, dan semakin hari kita nanti akan semakin dipertambahkan kualitas dan kapasitas kita sehingga kita bisa lebih berdampak lagi. Kita bukan lagi orang yang udah diombang-ambingkan, udah harus tahu tentang pengharapan yang seperti ini, sehingga kita tidak menjadi lemah, apalagi menjadi seperti orang-orang yang di luar sana yang kemudian meninggalkan imannya. Saya yakin mereka itu tidak tahu tentang pengharapan yang seperti ini. Dan semuanya ini kemudian akan menjadi menyala-nyala, bahkan kita akan berapi-api kalau tetap tekun melakukan semuanya gitu ya. Oleh MTRC, kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi motivasi buat kita. Nikmati saja dan tetap lakukan bagian kita, bayar harga untuk melakukan semuanya. Dan tadi juga saya katakan tetap berharap kita semua itu yang MTRC itu selain berubah, kemudian juga melakukan bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus semuanya. Karena akan semakin dahsyat kita berdoanya di bulan-bulan yang akan datang, bahkan bisa punya mimpi juga kayak saya di tempat masing-masing ya. Tadi kan saya bilang beberapa hamba Tuhan yang ada di sini, kemudian para pelayan Tuhan bisa organisir karena kapasitas rohaninya, api yang menyala-nyala, juga mengajak orang-orang di sekitarnya untuk mengadakan kubu-kubu doa. Karena tadi saya katakan berbeda ketika ada doa dan yang tidak ada doa. Apalagi doa disertai puasa, doa korporat itu akan lebih lagi, karena Tuhan bekerja lewat doa gitu ya. Ini saja yang saya mau bagikan untuk sharing pada hari Jumat ini. Tetap semangat Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.